Halo, selamat datang di Ketemu Penulis bersama saya Ahmad Mutakin yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, di episode pertama, kita bakal kedatangan penulis nih dari Gopedia yang naskahnya lumayan menarik untuk dibahas nih. Langsung saja ke Marshanti Risbadinya Gratia. Oke. Apa kabar Kak Marsha? Alhamdulillah baik. Sebelum dimulai nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh nggak Kak perkenalkan diri gitu. Kak Marsha ini siapa sih? Saya sekarang ibu rumah tangga. Ya. Ibu rumah tangga. Kedua masih balita. Terus kegiatannya masih freelance aja sih. Oke. Berarti kesibukan Kak Marsha di tengah pandemi ini masih freelance nih Kak? Freelance-nya freelance apa ya? Menulis atau gitu? Bikin nulis, kadang juga bikin kerajinan kayak gitu. Oh berarti content writer apa gimana? Apa copywriter? Enggak sih, nulis ini aja ikut event nulis cerpen kayak gitu. Oke, berarti kesibukannya freelance sama nulis cerpen biasa gitu Kak? Oke. Boleh nggak sih diceritain nih awal mulai ketemu Gopedia atau kenal Gopedia ini dari mana sih Kak? Dari platform mana sih Kak? Soalnya lihat dari ini kan dulu suka keseliweran di Instagram kan, ininya apa masih suka muncul di ininya. Terus ada teman juga ngasih tahu, dia tahu kan suka nulis gitu, kata dia coba kirimin ke situ. Ini baru kayaknya, cobain aja ke situ, kayaknya diterima deh gitu kata dia. Udah cobain, terus lihat juga teman-teman ada yang udah ngirim beberapa orang juga, akhirnya nyobain aja masuknya, diterima terbitin. Oh berarti awal kenal Gopedia dari teman gitu Kak? Jadi teman yang ngasih tahu. Si teman kakaknya ini penulis juga atau gimana? Dia dulu suka nulis tapi udah enggak lagi kan. Oh, dia pernah terbitin di Gopedia juga? Enggak, dia belum pernah terbitin. Oh, belum pernah, cuman suka nulis, belum berani mungkin ya, belum berani buat terbitin. Belum berani. Berarti ketemu atau kenal Gopedia dari teman, terus cross check di sosial medianya gitu Kak? Terus mulai tertarik gitu. Oke, berarti itu di tahun berapa Kak? Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Berarti Kak Marsha termasuk penulis yang lama juga, yang legend juga nih, 2018. Ya awal-awal ada kayaknya, awal baru mulai dibuka gitu. Kalau nggak salah itu. Iya. Penulis yang udah lama banget, udah kayak malang melintang lah ibaratnya. Kalau misalkan saya boleh tanya nih Kak, Kak Marsha ini awal mulai menulis nih dari umur berapa sih Kak? Dari semenjak kapan? Itu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Mulai suka nulis puisi kan, awalnya nulis puisi, terus teman-teman juga ada yang suka nulis puisi. Jadi satu binder tuh ada, kita berempat temenan nulis di satu binder, puisi semua isinya. Kita berempat nulis gantian. Terus pas mulai nyoba cerpen itu SMA awalnya dari guru bahasa Indonesia. Dia kan ada tugas gitu kan di ini mata pelajarannya itu, tugas untuk bikin diary. Terus karena emang seneng nulis kan, puisi lah atau cerita apa gitu, terserah kayak gimana, ibunya ngasih masukan, coba deh kamu nulis gitu kata ibu ya. Akhirnya nulis, sempat ngirimin juga ke beberapa surat kabar, terus kasih ke mading sekolah, tulisannya puisinya dipajang di mading sekolah. Terus yang lucunya tuh, yang paling berkesan tuh pas akhir mau ujian nasional kan bahasa Indonesia, ada tugas prakteknya lolos gara-gara ibunya minta, udah novel kamu aja sini kasih ke ibu katanya gitu. Jadi lolos jadi ujiannya. Berarti dari SMP udah mulai suka nulis gitu ya Kak? Dari SMP. Tadi Kak Marsha juga cerita sempat ngirim ke kabar berita gitu. Itu langsung jadi sih Kak apa gimana? Enggak sih, beberapa kali ngirimnya baru dikirim. Berarti sempat mengalami penolakan juga? Iya,
penolakan. Tapi pada akhirnya diterima juga Kak, apa gimana? Ada yang diterima juga. Ada yang diterima. Berarti awal SMP itu suka nulis cerpen. Puisi dulu. Puisi dulu. Puisi langsung cerpen. Nah semenjak cerpen ini langsung ke novel itu maksudnya apa gimana? Sebelumnya sih novel dulu yang dikerjain baru cerpen. Karena ngerasa lebih gampang bikin novel daripada cerpen. Kalau cerpen tuh kayak ada tantangan tersendiri aja buat ngerjainnya gitu. Soalnya kalau misalkan kita nulis cerpen ini lebih gampang ya Kak. Soalnya kan cerpen kan cerita pendek gitu Kak. Kalau misalkan novel kan lebih panjang gitu. Gimana? Iya sih, dasarnya sih kayak gitu ya. Cuma kalau buat aku pribadi nulis novel tuh bisa dikemanain aja alurnya kan. Terus tokohnya mau berapa banyak juga bebas kan gitu. Ceritanya mau dikaji gimana aja, enak nulisnya kan karena nggak terbatas sama halaman. Kalau misalnya cerpen tuh tantangan tersendiri karena ada keterbatasan halaman, konfliknya harus jelas kan. Terus tokohnya juga nggak bisa terlalu banyak gitu. Jadi merasa terbatasi tapi pengen gitu. Tantangan tersendiri aja misalnya. Kalau misalkan lebih interest nih, lebih ke novel atau ke cerpen Kak? Ke novel. Itu ada ini sih Kak, alasan tersendiri gitu? Karena ngerasa bebas aja sih, nggak dibatasin kalau novel. Lebih free gitu ya Kak? Fleksibel ya, lebih free aja ngerjain. Berarti lebih ke novel. Nah, untuk genrenya mungkin lebih ke romance atau horor, lebih senang gitu. Kalau genrenya saat ini masih romance. Kalau horor belum. Tapi ada ini nggak sih, ada niatan kayak misalkan bosen romance dulu? Ada pernah bikin satu cerpen yang agak horor gitu ya, tapi jadinya malah udahlah nggak usah terusin gitu. Jadi horor gimana tuh? Horor creepy apa gimana tuh? Enggak creepy, cuman pernah pengalaman pribadi juga ya, jadi kadang masih ke bawah jadi udah stop aja lah gitu. Berarti sekarang nggak jalan nih? Enggak jalan. Sengaja nggak jalan apa nggak mau nyoba nih kan? Sengaja berhenti dulu. Nanti kalau misalnya ada ini lagi terusin lagi. Oke, berarti nunggu ada ide baru mungkin ya? Ya nunggu ada ide baru terus. Kan tadi Kamersya bilang juga, Kamersya ini kan ibu rumah tangga nih. Nah, cara manage antara keluarga sama menulis kan susah nih. Kita punya anak kan ribet gak sih Kak? Cara ngaturnya? Kalau misalnya untuk nulis, saya suka minta waktu sama suami itu malam. Jadi jam 2 subuh baru mulai bisa nulis biasanya. Jam 2 subuh. Oke, berarti itu sengaja bangun. Itu emang jam sengaja bangun apa emang sengaja bangun jam segitu. Kadang sengaja bangun. Tapi kenapa ya kebanyakan nih penulis itu emang suka nulis di malam hari? Kenapa ya Kak? Emang ada feel tersendiri gitu apa emang kenapa? Kalau menurut aku pribadi nih. Kalau buat pribadi sih memang karena suasana sepi ya. Sepi terus feelnya juga kadang lebih dapet kan, bisa sambil dengerin lagu, sambil nginget apa gitu kan. Jadi lebih enak aja nulis sih, lebih tenang gini ya. Jam 2. Lebih tenang. Tapi emang udah ngantuk gitu. Malam-malam nih nulis langsung depan laptop apa manual dulu nih Kak? Kalau saya biasanya manual dulu. Manual dulu. Nah, itu nggak ngantuk kan? Malam-malam gitu. Enggak. Kalau emang lagi capek banget kan nggak skip ya udah skip aja. Nah kan kalau misalkan siangnya atau paginya nih, ibu rumah tangga kan biasanya sibuk banget nih, mulai dari ngurus anak, ngurus rumah gitu kan capek. Sampai malam kan harusnya dipakai istirahat nih. Cuman Kamersya beda nih. Kamersya dipakai buat nulis itu. Enggak apa itu enggak benar-benar capek gitu. Pegal-pegal gitu enggak. Enggak sih, justru kalau misalnya nulis tuh kayak semacam pelarian dari yang siangnya itu loh. Siang udah capek gitu, pengen karena nggak bisa kemana-mana kan sekarang kan. Pelariannya tuh ya ke nulis gitu. Dari dulu juga awal nulis tuh karena buat melepaskan stres aja awalnya. Jadi bentuknya pelarian udah apa ya?
me time-nya tuh nulis. Iya, me time versi kamarnya jadi menulis. Iya. Oke. Terus respon tuh gimana? Biasanya juga apa support? Dia support sih waktu pas awal dia tahu awal mau nerbitin juga ya udah cobain aja gitu kan, karena dia tahu suka nulis ya udah cobain aja, karena dia tahu itu dunianya saya, ya udah di ini aja di support. Berarti ngedukung gitu. Tapi kan kalau misalkan sebagai suami kan lihat istrinya bangun malam gitu, kalau nggak begadang, suka ini sih kan kayak marahin gitu. Kenapa nulisnya nggak siang aja sih gitu? Kenapa nggak sore aja sih? Gitu? Enggak gimana sih, paling cuma ingetin jangan lama-lama atau suruh makan atau gini apa, ingetin aja. Tapi pernah nggak sih Kak nulis pagi-pagi gitu siang-siang? Sore mungkin? Pernah kalau anak-anak udah tidur. Itu feel-nya beda gak sama di malam hari gitu? Pas lagi anak-anak tidur beda, kadang suka beda. Lebihnya pada saat malam hari. Pak, saya kata-kata nggak? Enggak sih, udah kadang. Udah. Berarti feel-nya lebih enakan malam hari gitu ya? Iya sih, soalnya kan malam-malam kan emang udah bener-bener sunyi gitu kan, sepi, jadi kita enak buat fokus gitu. Berarti tadi Kak Marsha bilang juga kalau misalkan nulis itu manual dulu. Nah dalam artian ini manual itu nulis rangka atau pokok pikirannya dulu bagaimana? Apa langsung aja gitu? Semua yang ada di pikiran tulisannya ditulis di buku catatan. Kirain langsung nulis aja gitu. Enggak, di buku catatan dulu biasanya, buku catatan atau di notes atau di voice note, baru habis itu didengerin lagi, di voice note baru ditulis lagi sambil diedit gitu cerita. Berarti di voice note juga bisa nggak? Kira saya itu ditulis di note aja, di misalkan bawa buku, atau nggak di handphone atau mungkin di notebook. Iya, itu bisa. Iya, kalau sebelumnya ya di notebook kan ditulis tangan. Ada satu kardus gitu tulisan tangan cerita-cerita yang belum selesai. Dari SMP kan soalnya gitu. Terus kalau misalnya lagi di motor atau lagi kemana suka iseng, buka kata aja rekam mau ngomong apa, mau cerita apa gitu. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan emang udah ada kemauan interested menulis dari mulai SMP, nah sekarang ada ini nggak sih kan perbedaannya gitu dalam menulis zaman dulu pakai zaman SMP ya sama sekarang udah berumah tangga gitu kan, ada sih perbedaannya? Ada. Ke apanya, ke tulisannya atau boleh ya dalam tulisannya? Kalau ke tulisannya jelas beda ya. Kalau misalnya waktu SMP tuh bahasanya masih bahasa anak-anak lah. Bahasa alay gitu. Bahasa alay sih enggak juga sih, tapi lebih ke apa? Kalau SMP tuh kayak nggak disaring omongannya, jadi nulis yang dirasain apa ditulis semua. Tapi kalau misalnya pas sekarang mulai dari SMA sampai sekarang nulisnya sesuai sama lihat porsi juga ya. Iya kayak gitu. Lihat punya kayak gimana, terus lihat bahasanya bagus nggak kalau kayak gini, lebih banyak yang dipikirin lah kalau misalnya sekarang nulis itu. Jadi kalau misalkan SMP nih ala kadalnya misalkan apa yang ada di otak itu dia itu langsung aja gitu kan. Iya, karena kalau SMP kan ceritanya curhat gitu, sambil curhat nulis kayak gitu. sambil nulis kalau SMP itu dulu, kalau sekarang sih enggak. Oke. Itu pas SMP itu ada dorongan dari keluarga atau emang dari teman-teman sih yang membuat kakak itu menjadi ada niat untuk menulis gitu atau gimana? Dari teman sih awalnya, itu iseng aja nih. Iseng aja nulis. Kalau keluarga pasti mereka biasa aja, support aja. Berarti emang dari teman-teman kakak juga yang suka nulis jadi bawa-bawa gitu. Sebenarnya saya yang ngebawa mereka buat nulis. Penggerak berarti. Dipaksa nulis akhirnya mau gitu. Ya udah. Jadi bareng-bareng nih sama teman-teman kakak. Iya. Kita kan susah nih buat menjadi penggerak gitu, biar teman-teman kita juga ikut menjadi penulis. Itu gimana sih cara biar orang-orang kayak ayo nulis gitu misalkan. Lu punya potensi nih misalkan, ayo coba gali gitu. Jadi gimana sih?
dulu tuh ya iseng aja disuruh nulis, disodorin kertas sama pulpen, coba nulis 1 kalimat aja gitu kan, dipancing-pancing nulis 1 kalimat, terus sama aku ditulisin kan, terus dia ini jadi pengen nulis, ya udah nulis lagi. Terus kita waktu SMA itu punya temen nulis bareng-bareng, cuman sekarang lagi lagi dikerjain, kalau misalnya sesuai target akhir tahun ini bisa diterbitin, nulis berdua teman-teman. Collabs. Collabs. Itu udah berapa persen progres? Sampai sekarang 60-70 lah kira-kira. Nah, berarti tinggal bagian ending gitu. Iya, itu sebenarnya tulisannya udah jadi dari SMA tuh udah jadi tulisan, udah jadi tulisannya. Ada beberapa tulisan yang nulis berdua, ada satu yang udah terbitin gitu kan, yang memang ini kayaknya bagus sih buat terbitin, karena udah sebenarnya udah jadi kan, tinggal dipoles sedikit aja udah. Jangka waktunya dari SMA sampai sekarang itu panjang banget kan? Sengaja begitu. Enggak, memang dia dulu kan kita sempat lost kontak ya, berapa tahun belakang tuh sempat lost kontak gitu, nggak ada, pas ada IG kan ini lagi, nulis lagi, dia tahu udah nerbitin buku, pengen gitu loh, nerbitin buku bareng katanya, buku yang dulu pernah ditulis, ya udah ayo tuh kerjain gitu kan. Jadi terus karena kita sama-sama ibu rumah tangga kan, jadi nulisnya juga santai gitu. Ini udah jalan 2 tahun sih, belum selesai tapi ini. Jadi itu bener-bener lumayan lama banget dari SMA, belum kelar juga yang sekarang. Sekarang lagi on the way juga. Digodok lagi ya. Digodok lagi. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ada yang selamat juga kan, nggak ada yang Nah, di sela-sela Kak Marsha nih jadi ibu rumah tangga itu, pernah nggak sih Kak kepikiran pengen buat buku atau pengen nulis buku tentang parenting? Pernah, cuman ilmunya masih sedikit, jadi nanti aja lagi lah. Masih mencoba tapi? Masih nyoba kan, sambil observasi juga ke anak sendiri kan, kayak gimana gitu. Jadi belum cukup ilmunya, jadi belum pede buat tulis itu. Belum pede. Sekarang lebih ke roman berarti ya, lebih ke tentang percintaan. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin observasi nih Kak, kan maksudnya Kak Marsha itu kan punya anak gitu kan. Nah, kenapa nggak langsung aja ibaratnya langsung menulis gitu ibaratnya dengan patokan anak Kak Marsha sendiri gitu, gimana? Kayaknya kalau misalnya ini agak susah ya, karena tetap harus data juga kan dari yang lain, kayak gimana kumpulin datanya dari yang lain, nggak bisa cuma dari satu orang sendiri aja. Berarti kita nggak bisa subjektif juga, harus objektif juga. Nulis. Nah, langsung aja nih Kak, saya pengen bahas buku Kakak nih yang berjudul Crépuscule ya? Crépuscule. Ini bahasa Prancis kan? Bahasa Prancis. Iya, kan? bahasa Prancis. yang artinya senja ya kalau nggak salah kan? Koreksi kalau salah. Iya. Oke. Namanya senja ya. Kenapa sih kita ngambil dari kata bahasa Prancis? Kenapa nggak Jerman? Jerman kan keren juga, Italia atau mungkin? Iya, tapi tadinya tuh ini bahasa Indonesia kan, judulnya itu. Pas dikirim tuh pertama bahasa Indonesia, cuman sama editornya minta diganti karena udah banyak gitu ininya, udah umum si judulnya tuh. Akhirnya ya udah iseng cari-cari yang bahasa lain selain Lembayung Senja apa gitu kan. Akhirnya nemu bahasa ini cocok nih kayaknya, ya udah pakai itu aja, serandom itu aja. Ini dari judul. Ini keren sih, Crépuscule ya, dibacanya Crépuscule. Ya. Kalau misalkan saya lihat nih Kak dari sinopsisnya, ini tentang ini ya Kak, kayak friendzone gitu kan, tentang awalnya ya cinta segitiga gitu. Antara si Bayu, si Angga sama si Anggi. Ini ya, boleh Bayu Anggi. Ini boleh ini nggak sih Kak diceritain gimana sih? Jadi asal mula judul Lembayung Senja aja dulu ya. Asalnya itu dua tokohnya itu namanya Bayu sama Anggi kan. Si Bayu itu namanya Lembayung. Nah si Anggi dari situ asal kata Lembayungnya. Terus si Anggi itu namanya Anggia Senja. Jadi judulnya asalnya cuma pengen nyatuin dua nama itu aja, Lembayung Senja gitu kan asalnya. Terus akhirnya dibikin ceritanya alurnya kayak gimana. Akhirnya ada benang merah ide, Lembayung Senja. Kan kalau senja itu biasanya kita senang menghayal gitu kan ya. Semburatnya bagus itu kan, cantik gitu.
bikin ceritanya sambil ini nyeritain flashback, ada flashbacknya juga, ada flashback kita ceritain tentang si perasaannya si Bayu ke si Anggi kayak gimana. Berarti ini antara apa ya, dibilang friendzone enggak kayak apa gitu sih? Enggak juga sih, enggak friendzone juga. Tapi asalnya ini, memang gitu. Gimana tuh? Tapi ini awalnya ini si Anggi suka sama si Angga kan, nah si Bayu ini datang. Nah cuman si Bayu suka sama si Anggi gitu loh. Nah ini saya bingung nih, ini gimana sih? Jadi sebenarnya Angga sama Anggi itu adik kakak. Adik kakak. Adik kakak. Kalau misalnya pengen tahu, baca aja deh bukunya. Ini sekedar apa ya, trailer. Iya, itu aja. Mereka tuh sebenarnya adik kakak, Anggi sama Angga tuh. Terus ya Anggi sayang sama Angga cuman sebatas karena sayang adik kakak aja. Gitu. Cuman si Angginya mungkin ada perasaan lebih ke si Angganya gitu ya? Enggak sih, enggak ada. Jadi penasaran pengen baca saya. Pokoknya bukan friendzone juga sih. Intinya mereka happy ending lah, Bayu sama Anggi. Tapi happy endingnya agak-agak ya gitu. Manis lah pokoknya. Jadi saya baca sih, soalnya adik kakak. Oke. Oke Kak. Kenapa sih kakak ngambil tema ini, ngambil tema tentang senja? Sedangkan sekarang itu banyak banget nih buku-buku yang berjudul tentang lembaga senja atau senja di ufuk timur atau senja yang lain gitu. Kenapa sih Kak memilih kata senja gitu? Karena suka aja sih sama senja. Simpel itu. Simpel itu aja. Karena apa emang karena apa ya, warnanya atau mungkin apa ya, indah atau gimana gitu? Iya, warnanya tuh bikin tenang aja kan kalau misalnya lihat senja gitu. Ya berarti tenang aja. Muncul tiba-tiba gitu, misalkan pengen buat buku yang temanya senja gitu apa gimana? Apa emang harus gimana gitu? Enggak sih, dulu tuh asalnya bikin buku itu cuma gara-gara dengerin lagu. Dari lagu jadi kepikiran, nah ya udahlah bikin aja. Asalnya juga enggak judulnya tuh biasanya kalau bikin buku judulnya pasti terakhir. Gak pernah langsung di awal kan ininya kayak gimana. Jadi Lembayu Senja tuh memang tiba-tiba aja namanya ada Lembayu nggak ada senja, lebih senja aja gitu. Kayak gitu aja. Saya jadi ingat sebuah lagu aja tuh yang berjudul Lembayu Senja gitu. Itu enak juga tuh lagunya. Jadi inget ya zaman dulu gitu. Nah berarti kan senja ini kan identik dengan apa ya, anak-anak muda, bukan anak muda juga sih, kayak berarti ya anak-anak yang ABG yang baru kenal cinta gitu kan. Iya kayak nah, gitu. Nah itu kakak gimana ngeliatnya? Sama sih gimana ngeliatnya? Apanya? Maksudnya nggak ngelihat dalam apa, dalam konteks isi bukunya sama nggak sih dengan kehidupan anak muda zaman sekarang? Iya, seperti itu. Tentang jadi asalnya kayak bertepuk sebelah tangan dulu kan, terus PDKT dulu, ya sama aja lah kayak gitu, kayak anak-anak muda zaman sekarang. Itu pembuatan kakak dalam menulis berapa lama sama sih? Kalau yang ini ya, kalau yang ini itu pertama dibuat draftnya 2005. 2005 itu ya masih SD kayaknya. 2005 dibuat draftnya cuman 2 bab kalau nggak salah. Dulu tuh pernah diposting di blog kan, punya blog, ditulis di blog. Rencananya itu mau ditulis tiap minggu 1 episode gitu kan, tiap minggu 1 episode. Tapi karena kesibukan kuliah jadinya udah aja nggak diterusin lagi kan si tulisannya. Terus pas kemarin mau, dulu tuh punya target 1 tahun harus ada 1 buku yang diterbitin kan, ceritanya gitu. Terus akhirnya ini buku tahun kemarin 2020 kalau nggak salah, iya 2020 diterbitin, langsung kejar ada GWP dia terbit gratis lagi, promo lagi, akhirnya ini harus selesai, pokoknya kita selesai gitu, dalam waktu sebulan selesai. Emang bisa kita misalkan nulis diburu-buru gitu, dikejar-kejar gitu kan, emang nggak kehilangan fokus gitu kan? Enggak sih, untuk yang buku ini yang pertama juga, yang judul ini yang pertama Akhir Penantian, ini waktu SMA aku tulis cuma 2 minggu. 2 minggu? Iya, 2 minggu langsung selesai. Itu gimana kan, maksudnya cara kita kan dalam sebuah novel kan, dalam sebuah cerita kita harus buat kayak misalkan ada konflik. Nah itu gimana 2 minggu itu gimana tuh? Sambil jalan aja, sambil diketik sambil jalan, dikerjain konfliknya kayak gimana ya udah.
langsung ditulis aja. Sesimpel gitu ya, maksudnya ngalir aja gitu ya, nggak ada. Iya, ngalir aja kayak gitu, nggak sampai. Kalau aku sih tipe orangnya yang memang harusnya kan pakai kerangka dulu kan bagusnya, kerangkanya dibuat kayak gimana gitu. Tapi kadang kalau misalnya ditulis kayak gitu malah jadinya ini kayaknya nggak seru gitu, cara-cara akhirnya nggak jadi aja, jadinya di luar itu aja selesainya. Ini Kamar ini tipe apa ya, tipe penulis yang langsung aja gitu, misalnya tanpa ada kerangka. Yang penting ada ide langsung disalurkan gitu kan. Iya, langsung ditulis. Iya, kayak gitu. Berarti kalau misalkan kemana-mana nih, kayak misalkan main keluar atau ke mana gitu, Kamar sih wajib gak sih kayak bawa not buku, kalau enggak apa gitu yang sebagai alat buat nanti kita menulis. Berarti kalau misalkan wajib ada banget. Apa tuh kalau boleh tahu? Wajib banget bawa pulpen sama notebook. Itu wajib banget. Wajib banget. Kalau HP ketinggalan ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting bawa buku sama pulpen, udah itu aja. Oke, jadi ada orang kan yang wajib nih bawa dompet. Kalau Kamar sih bawa buku ya, bawa pulpen gitu. Iya. itu wajib banget. Wajib banget dibawa. Karena kadang suka tiba-tiba lagi ngeliatin orang aja di kafe apa di mana gitu. Gitu orang lagi gini, ada ide nulis segala macam. Berarti kalau misalkan tips nih buat teman-teman Guapedia atau misalkan buat penonton Guapedia, kalau misalkan ada ide itu sekecil apapun langsung ditulis ya Kak, maksudnya jangan ditunggu-tunggu dulu. Langsung ditulis. Ya. Kadang kalau misalnya nggak ditulis suka lupa kan jadinya kayaknya. Kayaknya kan kita kan apa ya, maksudnya sejam juga ntar lupa, mendingan langsung ditulis. Jadi langsung keinget. Nah, Kak pernah nggak sih mengalami burnout pas lagi nulis gitu? Kayak misalkan lagi benar-benar bad mood? Pernah beberapa kali. Bukan selalu sih, hampir tiap lagi nulis itu tiba-tiba ini apa ya, harus tulis apa gitu kan, ngeblank kan, tiba-tiba ngeblank. Kayak gitu. Terus untuk balikin moodnya untuk nulisnya gitu biasanya dengerin lagu dulu, atau jalan-jalan dulu kemana gitu kan, jalan-jalan keliling rumah aja juga cukup lah, keliling rumah berapa kali, akhirnya nulis lagi ada aja. Oke kan, kalau misalkan zaman dulu nih, kalau misalkan zaman SMA, kalau Kamar saya lagi bad mood itu kan mungkin bisa main sama teman gitu kan, keluar kemana-mana gitu. Sekarang Kamar saya kan udah punya anak juga, itu gimana Kak? Iya. Apa main sama anak aja udah menaikkan mood Kakak atau gimana? Iya, main sama anak-anak juga udah cukup kalau sekarang. Udah cukup ya dia. Iya. Sekarang nggak usah neko-neko kayak misalkan dulu kan masih ABG mau kemana-mana kan sekarang. Ya dulu kan pengennya main kesini yuk gitu biarin. Kalau sekarang jangan lihat mereka main juga udah bisa naikin mood lah. Naikin mood iya. Nah, kalau misalkan kita pernah nggak sih pas lagi nulis anak Kamar saya rewel gitu, pernah nggak sih kayak nangis gitu? Iya, sering kalau kayak gitu. Itu kan apa ya, bikin bad mood juga, itu gimana Kak? Enggak sih, kalau bikin bad mood kalau misalnya kayak gitu udah pasti meninggalkan tulisan dan mengasah anak. Oke, berarti lebih prefer ke anak dulu nih. Kalau misalkan udah diem baru nulis lagi. Kayak gitu. Masih ini adalah seorang ibu yang apa ya, ibu yang sangat baik gitu kan. Dan penulis juga. Kak, ada ini nggak sih wishlist di tahun 2021 ini? Mungkin Kakak Kamar sih pengen buat buku atau pengen buat sebuah karya yang bergenre bukan roman gitu. Berarti pengen keluar dari comfort zone Kakak. Ada nggak sih Kak? Nah, cuman ya karena mungkin masih kurang ininya ya, merasa masih kurang ilmunya, jadi udahlah di situ aja dulu. Pernah ada beberapa draft yang dibuat, itu yang salah satunya yang horor itu kan, pengen tulisnya itu tapi maju mundur. Akhirnya ya udahlah nanti aja dulu, yang ini aja dulu dikerjainnya. Nah, alasan Kamar saya kayak kurang pede itu apa sih? Sedangkan Kamar saya ini udah ibaratnya udah penulis legend gitu, udah dari lama nulis gitu, sampai sekarang masih nulis. Apa sih Kak? Hambatan apa sih yang ada di pengalaman sih? Pengalaman sih, karena pengalaman. Kalau misalnya horor itu kan nggak tahu sih ya, kalau misalnya yang lain, kalau misalnya aku tuh harus ngerasain dulu kayak gitu, ngerasain takutnya kayak gimana kayak gitu, baru bisa nulis. Kalau misalnya sekedar baca dari referensi gitu kan, kayak ada yang kurang aja, jadi belum dapet aja feeling buat. Berarti masih kurang pengalaman, masih minim pengalaman gitu ya Kak?
kayak mau nulis tapi masih bingung mau kemana arahnya gitu. Iya kayak gitu. Walaupun udah baca beberapa buku gitu ya, temanya sama kayak gitu, tapi kalau untuk nulis lagi kayaknya belum dapat feel-nya deh. Mendingan kita dulu aja. Yang pertama kan tadi horor nih. Terus ada lagi yang suka wishlist yang pengen diwujudkan gitu di tahun 2021 ini. Belum sih, baru itu aja satu dulu. Baru itu aja. Mungkin roman atau mungkin komedi boleh. Kalau komedi kayaknya kurang deh, enggak deh kayaknya enggak. Kayaknya nggak bisa ngelawak juga, bagaimana? Enggak, kurang. Kalau untuk ini kayaknya enggak deh. Oh enggak, mungkin lebih ke roman kayaknya. Soalnya iya sih emang kebanyakan penulis wanita ini nggak tahu kenapa ya suka banget ya. Kalau misalkan di genre roman atau emang lebih perasa atau gimana sih? Nggak paham. Karena memang pernah merasakan salah satunya. Terus mungkin juga karena kalau aku kan sering dengar cerita dari temen ya. Kadang tuh si temen juga karena dia tahu itu, coba dong tulisin ini aku pengen cerita bla 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 bla, bikinin lah cerpennya gitu kan. Jadinya akhirnya dari situ juga bisa dengar cerita dari temen. Tapi kebanyakan dari buku kakak ini cerita dari orang lain, dari teman kakak atau emang dari pengalaman kakak tersendiri? Kompilasi sih dari pengalaman. Campuran berarti ya? Campuran. Berarti lebih prefer kemana kak? Lebih ke banyaknya sih ke pengalaman yang udah pernah dialami. Berarti pengalaman yang entah itu pahit atau manis kakak tulis gitu di sebuah tulisan gitu. Kalau misalkan lagi tulis tentang pahit itu sedih nggak sih kak? Kita kan flashback gitu. Kalau untuk menulis yang pahit biasanya karena sudah terlewati dan sudah berdamai dengan itu baru saya bisa nulis. Udah biasa aja gitu dah. Udah biasa aja. Ya udah. Tapi kalau misalkan lagi nulis yang senang-senang kayak semangat gitu apa ada feel tersendiri nggak sih kak? Rasa tersendiri gitu? Ada. Apalagi kalau yang senang-senang itu ya ada. Bahagianya kayak gimana? Dengerin lagu aja, cukup dengerin lagu yang apa namanya? Kayak backsoundnya gitu lah, dengerin lagu yang bikin seneng aja bisa langsung nulis. Oh, Kak Marsha ada punya kayak misalkan list lagu yang bikin naikin mood gitu, ada? Ada, dan naikin mood ada, yang bikin sedih banget ada. Punya list sendiri. Berarti kalau misalkan lagi nulis tentang sedih, dengerin lagu sedih gitu, atau gimana? Iya kayak gitu. Biar apa tuh kak? Biar lebih dapet aja feel-nya pas nulis. Jadi ininya lebih, ketulisannya sendiri juga lebih hidup lah. Menurut aku. Emang ngaruh ya kak dalam segi psikis gitu? Ngaruh. Kalau di aku ngaruh banget dengerin lagu yang sedih. Kalau misalkan lagi nulis tentang sedih, pernah nggak sih sampai nangis gitu, kayak baper banget gitu, pernah sih kak? Itu sering. Itu sering baper sama tokoh sendiri. Itu kok bisa kan gitu? Sampai orang-orang kayak misalkan sedih sambil nangis gitu, kok bisa ya orang-orang? Ya mungkin karena si orangnya terlalu perasa sih biasanya yang sampai nangis. Ada tips gak sih kan? Tips and trick gitu? Untuk apa? Biar kita lebih mendalami dalam tulisan kita gitu. Rajin nulis aja sih. Tips and tricknya kayak gitu aja. Rajin nulis, rajin baca, udah itu aja. Rajin baca itu aja. Sama ini mungkin ada konsistensi mungkin. Ya konsistensi ya, karena nggak bisa kan sekali nulis langsung dapet gitu kan si sedihnya, kecuali yang expert banget gitu kan. Kalau misalnya untuk aku pribadi ya rajin nulis, rajin latihan. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Untuk sampai sejauh ini nih, dari kakak awal nulis dari SMP sampai sekarang udah punya anak dan berumah tangga gitu. Apakah ini merasa kakak ini udah legend belum sih, udah expert belum sih? Apa masih pengen belajar, kayak misalkan pengen terus belajar? Belum, masih harus terus pengen belajar. Itu kenapa? Kayak misalkan apa karena kurang puas dengan skill yang kakak punya atau gimana kak? Kalau puas cukup, cuman untuk jadi lebih baik lagi tentu harus belajar lagi. Gitu. Jadi ibaratnya di atas langit masih ada langit gitu ya kak? Iya, jadi harus terus belajar. Oke, kak ada ini nggak sih tips and trick buat penulis di seluruh Indonesia, khususnya penulis Gopedia gitu, biar tetap produktif di tengah pandemi kayak gini kak?
terus nulis aja, walaupun sehari cuma 1 kalimat. 1 kalimat. Iya. Oke. Memang harus, karena nulis itu emang harus dilatih ya, nggak bisa langsung tiba-tiba ini. Berarti harus tulis aja gitu, konsisten gitu. Nah, cara ngebuild orang yang tadinya males terus lebih produktif itu ada nggak sih tips tersendiri dari Kak Marsha? Harus dipaksa. Apapun juga untuk jadi kebiasaan itu harus dipaksa. Jadi kalau nulis ya harus dipaksa untuk nulis gitu. Walaupun 1 kalimat gitu kan sehari. Mau nulis apapun itu juga ya udah tulis aja dulu, pokoknya mau yang kesel, yang cuman curhat, hari ini pokoknya nyebelin banget gitu kan, tulis aja dulu. Jadi giliran menarik atau enggak ini urusan belakang gitu ya, yang penting kita udah urusan belakang udah nulis gitu ya. Kak Marsha, thank you banget nih, udah hampir 30 menit, udah ngobrol-ngobrol sangat-sangat inspiratif banget, mencerahkan para penulis Gopedia yang tadi nggak tahu. Mudah-mudahan. Jangan lupa buat follow IG-nya Gopedia di Gopedia penerbitan _ dan follow juga akun YouTube Gopedia. Nah, mungkin ada Kak Marsha mau apa nih? Bisa sharing juga tentang sosial media Kak Marsha buat promosi. Ininya IG-nya untuk IG-nya Santiagraph. SHANTIAGRAPH. Ntar saya taruh di deskripsi mungkin deh. Oke, buat Facebook mungkin Kak, Twitter, atau mungkin ada blog buat blog? Kalau blog ada, blognya itu catatansantia.wordpress.com. Itu masih aktif tuh apa gimana? Masih aktif. Walaupun kadang-kadang nulisnya kalau di blog. Wordpress juga ada. Ada juga Wordpress. Ada, Wordpress-nya always Santia. Santia. Ntar saya mungkin taruh di deskripsi. Kalau misalkan ada penulis yang pengen tanya lebih lanjut ke Kak Marsha boleh kita ngomong. Boleh. Ya. Oke Kak Marsha, thank you banget, sehat-sehat selalu buat keluarga. Semoga dijauhkan dari penyakit yang lagi marak nih lagi pandemi. Amin. Iya. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrolnya lebih dalam lagi. Oke Kak Marsha, thank you. Thank you di next episode. Sama-sama.